Jadi kalau orang tidak memahami makna ibadah dalam Islam, lalu dia menganggap ibadah hanya dalam masjid saja. Dalam masjid dia akan sangat khusyuk dalam masjid, tapi begitu dia bekerja di pasar, dia amat sangat curang. Curang timbangan, curang jual barang, curang menghitung. Maka ada satu surat khusus untuk orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia nimbang barang, idza talu 'alan nas, kalau dia mau membeli barang, yastawfun, matanya tajam, mesti penuh 1 kilo. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang jual barang, dia sangat merugikan orang. Ada manusia ini buka jualan di pasar, begitu ditimbang barang di tokonya full 1 kilo, kita bawa pulang ke rumah 7,5 on. Jadi kalau satu hari itu ada yang beli 100 orang, berarti dia sudah zalim kepada 100 orang. Berarti 1 tahun beribu orang nanti dia akan cari di padang mahsyar. Justru orang-orang seperti inilah yang sholatnya hilang, puasanya melayang, zakatnya terbang. Ya'ti yaumal qiyamati, ada manusia yang datang pada hari kiamat bisolatin, sholatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, awabin, isyraq, duha, tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, banyak sekali ibadahnya. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Wa hajin, haji tiap tahun pergi umrah. Ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan, memukul, menganiaya. Ukhidzat hasanatihi, diambil puasanya, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Diambil zakatnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Faniyat hasanatuhu walam yuqda alaih, amal puasanya hilang, pahala zakatnya terbang, zikir-zikirnya melayang, sementara yang menuntut, yang ngantri masih banyak. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, dosa orang yang pernah dia zalimi, dosa orang yang pernah dia aniaya, diambil, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, tapi masuk neraka karena perbuatan zalim dan aniaya. Makanya kata Nabi, ittaquz zulma, jangan aniaya orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya perbuatan zalim, aniaya, menyakiti orang itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua sholat, zikir, baca Quran kita ini tidak sampai diambil orang yang kita aniaya, insyaallah. Dan semoga pula dosa orang yang kita aniaya itu jangan sampai berpindah kepada kita, insyaallah. Itu maka hubungan hablum minallah dan hablum minan nasnya baik. Kalau sholat dia 5 waktu di masjid, insyaallah dia tidak ada dosa aniaya sama orang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau langsung salaman, atau setelah zikir, setelah pengajian dia bersalaman, bersih. Seandainya ada orang buat rumah di pinggir sungai, ya Rasulullah, lalu dia mandi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, apakah masih ada tersisa noda di tubuhnya? Kata sahabat, tidak ada. Begitulah orang yang menghadap Allah, hablum minallahnya bersih, hablum minan nasnya juga bersih.